Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lutfi Arini Latifah, SPD MSc, selaku dosen mata kuliah Teori Peluang, dan yang saya banggakan teman-teman angkatan 2019 Prodi Matematika UNU Purwokerto. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rizkinya, serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya Fahrul Anam akan menjelaskan materi mengenai 3 distribusi, yaitu distribusi eksponensial, distribusi gamma, dan distribusi normal. Yang pertama adalah distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial itu digunakan untuk memodelkan jumlahan waktu hingga kemunculan sebuah event tertentu, atau memodelkan waktu di antara event-event yang saling independen. Beberapa aplikasi distribusi eksponensial itu ada pemodelan waktu hingga komputer log off, pemodelan waktu antara waktu kedatangan panggilan telepon, dan pemodelan waktu lainnya. Fungsi distribusi kumulatif dari distribusi eksponensial dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan, ini ada 2, untuk x kurang dari 0 itu fx nya sama dengan 0, untuk x lebih dari sama dengan 0 itu fx nya sama dengan 1 min e pangkat min lambda kali x pangkat ya. Fungsi kerapatan probabilitas dari fungsi distribusi eksponensial adalah dinyatakan sebagai berikut. Fx dan lambda itu sama dengan, ada 2 juga, fx dan lambdanya 0 itu jika x lainnya, fx dan lambda untuk x lebih dari 0 dan lambda lebih dari 0 itu lambda kali e pangkat min lambda kali x. Meannya untuk distribusi eksponensial dinyatakan ex atau nilai harapan ya, sama dengan mu sama dengan 1 per lambda. Untuk variansnya itu varian x atau sama dengan ini standar deviasi dikuadratkan ya, atau sigma kuadrat sama dengan 1 per lambda kuadrat. Jika distribusi eksponensial itu digunakan untuk mempresentasikan waktu antar kedatangan atau inter-arrival time, maka parameter lambda itu adalah sebuah kecepatan dengan satuan kedatangan per periode waktu. Dalam menghitung probabilitas distribusi eksponensial, rumus yang digunakan itu ada 2. P x lebih dari x sama dengan x0 itu sama dengan e pangkat min x min lambda kali x0, dan P x kurang dari sama dengan x0 itu sama dengan 1 min e pangkat min lambda kali x0, di mana x itu interval rata-rata, lambda itu parameter rata-rata, x0 itu rata-rata sampel yang ditanyakan, e itu eksponensial, nilainya itu 2,71828. Nah, ini pelanggan per 30 menit, jadi interval 1 itu 30 menit, jadi kalau 1 jam itu kan berarti 60 menit bagi 30 kan 2 interval, sehingga untuk x0 itu diperoleh 2. Jadi px kurang dari sama dengan 2 itu sama dengan 1 min e pangkat min 3,2 dikali 2. Ini sama dengan kurang lebih 1 dikurangi 0,002 sama dengan dibulatkan 0,998. Jadi probabilitas bahwa antar kedatangan pelanggan ada selang 1 jam atau kurang adalah 0,998. Yang B, ini kan 15 menit yang ditanyakan ya, interval 15 menit atau lebih, berarti 15 menit itu kan intervalnya itu kan 0,5, karena satu interval itu kan 30 menit, jadi x0 nya sama dengan 0,5, sehingga px lebih dari sama dengan 0,5 sama dengan e pangkat min 3,2 dikali 0,5, ini kurang lebihnya 0,202. Jadi probabilitas 2 pelanggan datang dengan selang waktu kedatangan 15 menit atau lebih adalah 0,202. Ini mohon maaf untuk PPT yang saya share
melalui link di grup ini di GC di Google Classroom itu masih tertulis terbalik gitu, antara yang PX kurang dari sama dengan 2 dengan PX lebih dari sama dengan 0,5. Jadi di yang PPT sebelumnya itu, yang PPT di GC itu belum saya perbaiki, yang benar adalah seperti ini. Silahkan untuk diperiksa dan bisa untuk diperbaiki sendiri. Yang selanjutnya adalah distribusi gamma. Ini pentingnya distribusi gamma dapat diketahui pada kenyataan bahwa distribusi gamma merupakan suatu keluarga distribusi yang distribusi lainnya itu merupakan hal khusus. Terapan penting distribusi gamma ini pada teori reliabilitas atau uji keandalan dan waktu menunggu. Ubah acak yang fungsi padatnya diberikan distribusi gamma adalah waktu atau ruang terjadinya suatu sampai sejumlah tertentu kejadian Poisson terjadi. Fungsi gamma didefinisikan ini gamma gamma alfa ya, sama dengan integral batas 0 sampai tak hingga x pangkat alfa dikurang 1 kali e eksponensial pangkat min x dx. Ini untuk alfanya itu lebih dari 0. Ini sifat-sifat penting fungsi gamma. Yang pertama itu, untuk sebuah bilangan bulat positif n itu maka gamma n itu sama dengan n min 1 faktorial. Yang kedua, gamma setengah sama dengan akar pi. Ini untuk pembuktian bisa dicari di internet ya, ada. Nah, berubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta itu bila padatnya diberikan oleh fx ya, ini fungsi probabilitas padatan ya. Fx nya itu sama dengan 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa kali x pangkat alfa dikurang 1 kali e pangkat min x per beta. Itu jika x nya lebih dari 0, terus fx nya itu 0 jika x lainnya. Dengan alfa itu lebih dari 0 dan beta juga lebih dari 0. Mayan dari distribusi probabilitas gamma adalah EX sama dengan mu sama dengan alfa kali beta. Variansnya itu var X sama dengan gamma kuadrat atau standar deviasi kuadrat sama dengan alfa kali beta kuadrat. Jika parameter skala sebuah distribusi gamma B sama dengan 1, beta sama dengan 1, diperoleh suatu distribusi gamma standar, sedangkan fungsi distribusi kumulatif gamma standar adalah ini fungsi distribusi kumulatif gamma standar ya, Px itu sama dengan Px kurang dari sama dengan X ya, X kecil atau bisa X0, tidak apa-apa, seperti contoh seperti sebelumnya ya, itu sama dengan integral batas 0 sampai X T pangkat alfa min 1 kali E pangkat min T per gamma alfa dt. Fungsi ini dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dari suatu distribusi gamma yang tidak standar, karena untuk sebuah variabel acak kontinu X yang memiliki distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta berlaku hubungan Px kurang dari sama dengan X kecil ya. Fg itu sama dengan Fg fungsi distribusi kumulatif gamma untuk X, alfa dan beta itu sama dengan Fg X per beta titik koma alfa. Jadi diperoleh di sini 0,5470 dikurangi 0,0511 sama dengan 0,4959. Jadi probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam adalah 0,4959. Meanya atau nilai harapannya EX sama dengan mu sama dengan alfa kali beta sama dengan 8 kali 15 sama dengan 120. Nah, variansnya var X itu kan sama dengan gamma kuadrat
sama dengan sigma kuadrat sama dengan A kali beta kuadrat sama dengan 8 dikali 15 kuadrat sama dengan 1800. Yang terakhir adalah distribusi normal. Distribusi normal yang pertama adalah sekumpulan nilai data kontinu akan terdistribusi secara normal membentuk kurva simetris apabila rata-rata nilai variabel sama dengan median dan sama dengan modus dari nilai-nilai data tersebut. Distribusi normal mempunyai bentuk kurva seperti bell atau bell shape. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Pada distribusi normal, rata-rata populasi membagi luasan kurva menjadi dua sama banyak, yaitu luas daerah sebelah kanan itu 0,5 dan sebelah kiri juga 0,5. Jadi total luas daerahnya itu sama dengan 1. Di sini fungsi kerapatan peluang dari pubah acak normal X dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat itu adalah fx, mu dan mu, fx titik mu, sigma itu sama dengan 1 per sigma akar 2pi, sigma dikali akar 2pi dikali pangkat min setengah dikali x dikurang mu per sigma dikuadratkan, dimana x nya itu lebih dari tak minus tak hingga dan x kurang dari tak hingga. Di sini mu sama dengan mean populasi, sigma itu standar deviasi atau simpangan baku populasi, pi itu konstanta nilainya itu 3,14159, e nya itu konstanta juga nilainya 2,7182. Sifat-sifat kurva distribusi normal. Yang pertama adalah grafik simetris terhadap garis tegak X sama dengan mu. Kedua, grafik selalu berada di atas sumbu X, fx nya itu lebih dari 0, mempunyai satu nilai modus, luas daerah di bawah kurva fx dan di atas sumbu X memiliki nilai p x lebih dari min tak hingga x kurang dari tak hingga sama dengan 1. Luas daerah di bawah kurva normal, ini luas daerahnya yang tadi ya, sama dengan px1, px besar lebih dari x1 dan x besar itu kurang dari x2 sama dengan integral batas x1 sampai x2 f x titik mu, sigma dx sama dengan 1 per sigma dikali akar 2pi kali integral batas x1 sampai x2 pangkat min setengah x min mu per sigma kuadrat dx. Ini untuk menghitung luas bidang arsiran itu dapat menggunakan tabel luas kurva normal ya, seperti pada mata kuliah metode statistika dulu pernah ya distribusi normal. Silahkan untuk dibuka kembali atau diingat-ingat lagi ya. Ini kurvanya seperti ini. Jadi daerah yang diarsir itu adalah luasnya ya dari batas x1 sampai x2 dan di tengah itu kan mu atau rataannya ya. Terus ini garis yang ungu ini adalah merupakan sigmanya, standar deviasinya. Nah, nilainya ini 1, modusnya juga 1. Nah, di sini distribusi normal baku atau standar. Distribusi normal variabel acak kontinu X dengan nilai-nilai parameter mu dan sigma berapapun dapat diubah menjadi distribusi normal kumulatif standar jika variabel acak X diubah menjadi variabel acak standar Z. Untuk mengubah distribusi normal menjadi distribusi normal baku atau standar itu dengan cara mengurangi nilai-nilai variabel X dengan rataan mu dan membaginya dengan standar deviasi atau sigma sehingga diperoleh variabel baru Z dengan persamaan Z itu sama dengan X dikurangi mu per sigma. Di sini distribusi ini memiliki dua sifat penting, yaitu rataan distribusi dan itu mu adalah 0.
deviasi standar set itu sigmanya adalah 1. Nah ini kita anggap tingkat kesalahannya itu sama dengan 0, itu seperti dulu ya, yang 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 itu kan tingkat kesalahan atau A nya ya, alfanya untuk standar distribusi normal. Di sini setnya kan tadi 0,5, alfanya 0, berarti kan diperoleh 0,1915. Untuk setnya 1 diperoleh 0,3413. Nah ini yang terakhir sebagai latihan dan untuk mengetahui seberapa paham teman-teman dalam memahami materi yang telah saya sampaikan, silahkan untuk dikerjakan 6 latihan soal berikut ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan untuk ditanyakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.